Mina, ohayo. Jauh ah, Nani suruh sih. Aneh ya, apaan sih kamu pakai bahasa Jepang? Ibu ya? Kok gitu sih? Emangnya kenapa kalau wibu? Ini tuh Indonesia, ngomong pakai bahasa Indonesia lah. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata wibu? Tapi tunggu dulu. Bisa jadi apa yang kalian pikirkan tentang wibu itu adalah hasil dari framing media di internet. Jadi, video ini akan membahas tentang bagaimana framing media mempengaruhi persepsi orang terhadap wibu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah wibu ini semakin sering muncul dalam percakapan publik, di media sosial, di kolom komentar, bahkan dalam pemberitaan media online. Kita tahu, wibu sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap terlalu menggemari budaya Jepang. Tidak jarang istilah ini tuh sering dipakai dengan nada mengejek ataupun merendahkan. Fenomena ini menarik, sebab komunitas penggemar budaya Jepang sebenarnya ini beragam, mulai dari penikmat anime, manga, cosplayer, hingga pelajar yang serius benar-benar mempelajari bahasa Jepang dan budayanya. Namun, yang mendapatkan sorotan ini justru adalah perilaku segelintir oknum yang ekstrim. Situasi ini memicu pertanyaan yang penting. Mengapa media online begitu sering menonjolkan sisi negatif komunitas wibu? Bagaimana framing tersebut memengaruhi cara masyarakat memandang kelompok ini? Dan sejauh mana dampak terhadap identitas para penggemarnya sendiri? Jika kita menelusuri berbagai konten berita dan konten viral, kita akan menemukan pola yang serupa, seperti kisah tentang wibu yang selalu dikaitkan dengan fanatisme, obses, dan juga perilaku-perilaku yang dianggap aneh. Judul-judul sensasional seperti remaja kecanduan anime hingga lupa belajar, atau wibu dianggap tidak peduli dengan budaya sendiri, itu tuh sangat mudah menarik perhatian publik. Narasi-narasi seperti ini menyebar dengan cepat karena memang sifat media online yang sangat responsif terhadap hal-hal yang kontroversial. Ketika suatu kasus ekstrem dipublikasikan oleh media, publik pun akhirnya cenderung menggeneralisasi seluruh komunitas tersebut sesuai dengan apa yang media katakan. Disinilah akhirnya relevansi kajian media muncul. Maka dari itu, untuk memahami mengapa representasi tersebut bisa begitu mengapar, kita perlu melihat bagaimana cara framing ini bekerja. Bagaimana sebuah isu dipotong dan juga ditonjolkan, dan tentunya juga bagaimana publik akhirnya membentuk sebuah persepsi berdasarkan potongan-potongan cerita yang beredar terhadap suatu komunitas tersebut. Dalam kajian komunikasi, framing media ini memainkan peran yang sangat penting dalam membantu kita untuk memahami bagaimana sih sebuah isunya itu dibentuk dan dimaknai. Nah, menurut Robert Eman menjelaskan bahwa framing itu tuh terjadi melalui dua proses utama. Yang pertama itu ada selection, yaitu memilih aspek tertentu dari realitas. Yang kedua itu ada salience, yaitu memberikan penekanan pada aspek itu sehingga tampak paling penting bagi audiens. Nah, melalui perspektif inilah kelompok kami melihat persoalan framing yang negatif pada komunitas wibu. Di media online, baik portal berita maupun platform media sosial, sering memilih sisi ekstrim dan kemudian menonjolkannya melalui bahasa emosional, judul yang provokatif, serta pengulangan isu. Nah, padahal sebagai subkultur, komunitas wibu itu tidak mungkin. Nah, kayak ada aktivitas kreatif, ruang sosial yang positif, serta pembelajaran budaya yang sebenarnya itu tuh konstruktif. Tapi di sisi ini tuh jarang banget mendapatkan porsi pemberitaan. Nah, karena itulah kelompok kami memandang penting untuk mengkaji bagaimana framing negatif ini tuh terbentuk dan bagaimana komunitas wibu itu juga memengaruhi perspektif publik. Nah, istilah wibu ini sendiri berasal dari kata wibu yang merupakan istilah yang digunakan di internet yang awalnya sebagai candaan untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap budaya Jepang. Akan tetapi, saat masuk ke Indonesia, istilah ini mengalami pergeseran makna dan lebih sering dipakai dengan konotasi yang lebih negatif. Padahal, jika dilihat secara empiris, aktivitas para penggemar anime dan manga ini sangatlah beragam. Banyak dari mereka yang hanya menikmati karya Jepang sebagai bentuk hiburan, sama seperti orang-orang lain yang menikmati drama Korea, atau film barat, atau juga musik dari negara lain. Ada pula komunitas cosplay yang mendorong kreativitas visual mereka, serta interaksi sosial mereka karena lebih positif. Tidak sedikit pula ada yang mempelajari bahasa Jepang secara lebih serius karena memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap anime. Namun sayangnya, satu dua perilaku ekstrim, misalnya fanatisme berlebihan atau tindakan yang dianggap menyimpang, lebih sering menjadi bahan pemberitaan yang viral. Ketika media memusatkan perhatian pada kasus-kasus ini tanpa memberi konteks profesional, stereotip pun muncul dan seolah-olah mewakili semua anggota komunitas.
Dalam konteks kasus ini, teori dari Robert Enman memberikan gambaran yang jelas bahwa media melakukan selection dengan memilih konten yang paling kontroversial atau yang paling mengundang klik. Kemudian, media memberi salience lewat judul-judul yang bernada provokatif, seperti penggunaan kata-kata antisosial, fanatik, obsesif, atau merupakan budaya sendiri. Pola generalisasi ini memperkuat citra bahwa wibu identik dengan hal-hal yang berbau ekstrem. Dampaknya, masyarakat yang tidak mengenal wibu cenderung menerima persepsi yang telah dibingkai oleh media. Hal ini juga mengakibatkan orang tua menjadi merasa lebih khawatir, lalu menerima ejekan dari teman sebaya, dan juga beberapa penggemar dari anime merasa tidak nyaman mengungkapkan hobinya secara terbuka. Lalu dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa stereotip seperti ini dapat menimbulkan perasaan yang terasingkan bagi individu yang sebenarnya hanya ingin mengekspresikan minatnya. Artinya, framing tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memberikan dampak pada identitas serta kesejahteraan psikologis anggota komunitas itu sendiri. Berdasarkan rangkaian analisis tersebut, kelompok kami pun berkesimpulan bahwa framing negatif media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap komunitas wibu. Penggambaran yang tidak seimbang, seperti lebih menonjolkan kasus ekstrim daripada kehidupan komunitas secara umum, ini tentunya menyebabkan stereotip yang tidak adil. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik, yaitu kemampuan membedakan antara realitas dan konstruksi media. Kita perlu memahami bahwa perilaku ekstrim segelintir individu tidak dapat dijadikan representasi keseluruhan komunitas. Penggemar anime dan budaya Jepang memiliki ragam motivasi, ekspresi, dan kegiatan positif yang tentunya perlu diakui. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa subkultur seperti wibu adalah bagian dari keberagaman budaya populer modern. Mereka bukan sekumpulan individu yang aneh, tetapi komunitas kreatif yang berkembang dalam ekosistem global. Untuk itu, masyarakat perlu lebih kritis terhadap informasi yang beredar agar tidak menelan mentah-mentah stereotip. Media memang memiliki power untuk membentuk opini, tetapi publik juga bisa mengembangkan literasi media agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi sensasional.